Shalom saudara-saudari kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setelah dalam 4 topik sebelumnya kita telah belajar tentang betapa mengerikannya kemalasan itu, kita sampai kini pada hari kelima seminggu belajar tentang kemalasan dengan topik kelas bagi pemalas. Kemalasan bukan nasib, sehingga kita tidak bisa membatalkannya atau menghindarinya. Kemalasan juga bukan tanda lahir, sehingga kita tidak bisa menghapus atau melepaskannya. Kemalasan adalah sebuah kekeliruan yang bisa dikembalikan kepada benarnya. Kitalah yang telah memilih untuk malas, artinya kita pun punya pilihan untuk tidak lagi malas, bahkan punya kuasa dan kedaulatan untuk menanggalkan dan meninggalkannya. Kita telah belajar dari kemalasan bahwa dia membuat kita menggemari tidur ketika tidur tidak dibutuhkan, namun membuat kita enggan tidur ketika tidur dibutuhkan. Membuat kita jadi pelahap ketika lapar belum terasa, namun membuat kita juga enggan makan ketika lapar meminta diberi panganannya. Membuat kita banyak angan dan keinginan ketika kita tidak punya apa-apa untuk mewujudkannya. Membuat kita pandai berdalih ketika waktu bertindak telah tiba. Membuat kita berutang yang harus dibayar dengan kontan, sekontan kekurangan dan kemiskinan yang menjadi masa depannya. Semua itu telah menjadi peringatan bagi kita. Sekarang waktunya kita memilih untuk merdeka dari kemalasan. Dan untuk itu, kita harus belajar. Mari kita mulai dengan memasuki sebuah ruang belajar, sebuah kelas di mana semut menjadi gurunya. Firman Tuhan dalam Amsal 6 ayat 6-8 berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Saudara-saudari kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, semut adalah guru yang sangat baik di tengah kemalasan, karena tanpa bicara pun, dia memberi pelajaran berharga bagi orang yang sedang dilanda malas. Firman Tuhan menuntun kita belajar kepada semut, melihat bagaimana lakunya dalam hidupnya. Semut, hewan yang syarat dengan kelemahan dalam dirinya, yang umumnya dari mereka memiliki penglihatan yang buruk, bahkan beberapa jenis dari mereka adalah buta sejak menetasnya. Walaupun kita melihat setiap mereka mempunyai mata yang besar, jika dilihat dari perbandingan ukuran matanya dengan besar tubuhnya, yang karena penglihatan buruknya sering harus bertabrakan dulu baru tahu ada hambatan dalam perjalanannya, yang walaupun memiliki antena dan begitu banyak organ sensor dalam tubuhnya, tetapi hanya berfungsi menangkap pergerakan sesuatu di hadapannya, tidak berfungsi baik dalam menangkap adanya benda-benda di hadapannya, yang mengandalkan indera penciuman dan perabanya untuk mengetahui yang manakah makanan, yang manakah tanah yang baik untuk membuat sarang dan menjadikannya lumbung untuk hasil jerih lelahnya, yang hidupnya sangat bergantung pada cuaca, di mana musim dingin yang pasti datang selalu membuatnya tidak bisa bekerja mencari dan mengumpulkan makanan. Tetapi kita tidak pernah menemukannya kelaparan di musim dingin atau mencari-cari makanan di musim dingin, karena mereka telah mempunyai persediaan makanan yang cukup dalam sarangnya, bahkan sampai musim dingin berlalu. Yang walaupun suka berbagi makanan dengan kawanannya, tetapi tidak pernah kehabisan makanan untuk dibaginya. Yang tidak memerlukan banyak, tapi tetap bekerja di mana ada kesempatan untuk bekerja. Yang berhenti bekerja hanya jika keadaan benar-benar tidak memungkinkan untuk bekerja. Saudara-saudari kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kenapa firman Tuhan menuntun kita belajar kepada semut yang sedemikian banyak kelemahan dan hambatan dalam hidupnya itu? Bukankah supaya kita sadar bahwa kita pun berada dalam musim yang sama dengan mereka, di mana akan ada musim dalam hidup kita di depan yang mungkin membuat kita tidak memungkinkan bekerja dan mengumpulkan bekal. Supaya kita sadar bahwa kita harus bekerja di musim bekerja. Bukankah supaya kita sadar bahwa kita yang diciptakan Tuhan
dengan potensial terbesar dibandingkan seluruh ciptaan lainnya, seharusnya lebih memungkinkan untuk bekerja dan berkarya lebih hebat dari semut kecil syarat kelemahan itu? Bukankah supaya kita sadar bahwa hidup bukan hanya soal yang penting aku sudah mempunyai makanan, melainkan soal bagaimana menghargai setiap waktu, menghargai setiap potensi, dan mengisinya dengan kerja dan karya? Bukankah supaya kita sadar bahwa hidup bukan hanya soal diri kita saja, melainkan bagaimana memberi dampak kepada yang lain juga? Mari belajar dari semut yang terus bekerja dan berkarya sepanjang hidupnya, sehingga yang penting ada makanan bukan lagi menjadi tujuannya, tetapi bekerja dan berkarya selagi masih memungkinkan adalah gaya hidupnya. Tidak persoalan apakah lumbung kita sudah cukup untuk kebutuhan bertahun-tahun, tetaplah bekerja dan berkarya selagi masih bisa. Karena hidup bukan hanya soal punya lumbung yang besar dan telah terisi penuh, tetapi terlebih adalah tentang bagaimana menyadari bahwa diri kita adalah ciptaan yang dicipta untuk bekerja dan berkarya. Menghindari bekerja dan berkarya adalah pengingkaran atas kodrat mulia yang ditetapkan Tuhan atas kita. Karena pencipta tidak pernah bermaksud mencipta kita untuk bermalas-malasan. Memang beristirahat adalah keharusan bagi kita, tetapi beristirahat hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah berjeri lelah bekerja. Saudara-saudari kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, berjaga dan waspadalah, karena bermalas-malasan bisa jadi telah kita anggap menjadi sebuah pekerjaan yang juga memerlukan istirahat. Istirahat dengan bermalas-malasan lagi. Jangan sampai bermalas-malasan telah menjadi gaya hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita menunaikan panggilan kita, ciptaan yang dicipta untuk bekerja dan berkarya, yang adalah insan yang harus mempertanggungjawabkan setiap potensi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita menunaikan panggilan kita, yang adalah ciptaan yang dicipta untuk bekerja dan berkarya. Amin. Shalom.